Halo guys, welcome to Enatek ID. Kali ini aku akan membahas iOS 15.5 dan bertepatan ini juga adanya iPadOS, macOS, watchOS, tvOS yang keluar bersamaan untuk public. Build numbernya 19F77. Jadi ini adalah iOS 15.5 yang diberikan oleh Apple. Jadi ini memang iOS yang tidak sangat besar update-nya jika dibandingkan dengan iOS 15.4 sebelumnya. Hanya saja ini memiliki beberapa bug dan juga finishing ya. Penutup untuk iOS 15 yang kita akan tunggu iOS 16 muncul pada WWDC bulan Juni. Yang pertama aku akan bahas terkait weather. Jadi di weather app ini yang terbaru dari Apple memberikan feedback. Jadi contohnya sekarang aku di Surabaya, di sini sekarang ada muncul yaitu report an issue di paling bawah ya. Jadi kita akan lihat di sini bisa kalian see more, lalu kalian bisa improve weather app dari Apple ini jika memang yang kalian dapatkan berbeda atau tidak sesuai dengan weather app yang diberikan oleh Apple. Jadi kalian bisa memberikan feedback lalu kalian submit untuk report an issue. Selanjutnya terkait Safari. Jadi Safari ini yang baru adalah passkey. Jadi sebenarnya ini sudah diperkenalkan di WWDC tahun lalu, yaitu bertepatan ketika meluncurkan iOS 15, di mana ini dapat mempermudah kita sebagai pengguna untuk login di website yang ada menggunakan Safari. Jadi kali ini di iOS 15.5 sudah siap dan bisa digunakan bagi para developer untuk memaksimalkan hal tersebut. Jadi tanpa perlu membuat akun baru di setiap website, kalian hanya menggunakan Touch ID ataupun Face ID akan memberikan data yang diperlukan oleh website tersebut. Jadi kalian akan sangat mudah untuk login ke website apapun. Selanjutnya adalah terkait game sih, lebih tepatnya misalnya contohnya kalian main Apple Arcade dan juga beberapa game yang lain, game-game besar, NBA 2K, kalian kadang sangat mudah dan menyukai menggunakan joystick dan salah satunya bisa menggunakan PS5 controller. Kali ini developer bisa memaksimalkan PS5 DualSense Adaptive Trigger feedback yang ada di iOS 15.5 ini. Jadi kalian bisa mendapatkan immersive yang sama efek yang diberikan di PS5 dengan game-game yang ada di iPhone kalian. Jadi ini tidak hanya untuk iPhone tapi juga untuk Mac dan juga iPad dengan update OS terbaru. Selanjutnya yaitu SharePlay yang lebih mudah di iOS 15.5 ini. Jadi Apple memperkenalkan SharePlay yaitu kalian bisa menonton bersama dengan teman kalian menggunakan FaceTime dengan aplikasi-aplikasi dari Apple sendiri ataupun misalnya dengan TikTok, Spotify. Jadi lebih arah untuk konten nonton video ataupun misalnya kalian mendengarkan lagu secara bersamaan. Contohnya dari sini di Apple TV Plus adanya button UI baru yang diberikan oleh Apple sehingga bisa digunakan para developer third party app untuk lebih memaksimalkan hal tersebut. Jadi contoh nih misalnya dengan film Pachinko episode kedua lalu kita share. Kali ini akan muncul button baru yaitu di sini share play button. Jadi akan lebih mudah ketika kalian tap, kalian bisa pilih langsung teman kalian yang ingin kalian ajak untuk menonton bersama melalui FaceTime. Selanjutnya terkait podcast. Jadi podcast di Apple ini ada fitur baru yaitu terkait automatic download yang sebelumnya hanya beberapa saja. Kali ini automatic download memberikan banyak sekali pilihan, misalnya tuh latest episodes per show, 10 latest episodes per show, ataupun last 24 hours, semuanya bisa kalian maksimalkan, bisa kalian pilih di setting untuk podcast yang ingin kalian download. Selanjutnya geser sedikit ke iPadOS 15.5 dan juga macOS Monterey 12.4. Kali ini adanya Universal Control yang tidak ada tanda betanya. Jadi sedikit Universal Control ini kalian bisa menggunakan satu keyboard dan juga satu mouse ataupun trackpad dengan Mac kalian. Kalian bisa langsung connect ke iPad dengan iPadOS yang sama, hanya saja dengan kursor dan juga semuanya berbeda sesuai dengan iPadOS ataupun macOS. Jadi kali ini tidak ada tanda beta dan bahkan jika kalian misalnya contoh nih iPad menggunakan iPadOS 15.4 sebelumnya tapi macOS Monterey sudah yang terbaru, kalian tidak bisa menggunakan Universal Control tersebut. Jadi ini benar-benar baru dan tidak ada tanda betanya dan sudah aku coba memang lebih maksimal, kerasa lebih mantap aja, lebih seamless banget rasa experience-nya yang diberikan untuk Universal Control di iPadOS 15.5 dan juga macOS Monterey 12.4. Kembali ke iPhone, terkait iPhone storage, jadi beberapa biasanya mengalami bug ya di iOS sebelumnya. Di 15.5 ini aku cek cukup cepat untuk mengecek storage, lalu di sini masih calculating ya di bagian atas. Nah, sudah muncul. Lalu aku cek juga terkait sistem datanya. Di sini aku mendapatkan sekitar 20 GB dan biasanya berjalannya waktu akan menyesuaikan juga dengan beberapa data dari aplikasi-aplikasi yang aku gunakan di sini. Dan jika kalian merasakan ada hal yang aneh, langsung saja komen di bawah. Kita bisa bahas kira-kira apa ada masalah yang kalian dapatkan setelah update di iOS 15.5 dan seharusnya ini tidak akan menjadi masalah besar atau tidak ada hal-hal yang aneh terkait
terkait iPhone storage. Selanjutnya untuk baterai yang biasanya terkadang battery health-nya turun dan lain-lain, tenang saja untuk aku pribadi ya, battery health ini pasti akan menurun atau tidaknya sesuai dengan ketika kalian update, dia akan mereset dan mengecek battery health kalian. Jadi seharusnya ketika update itu adalah battery health yang paling baru dan paling sesuai di baterai kalian. Sekali lagi, jangan pusing hanya terkait battery health ya. Jadi gunakan saja seumumnya, yang penting tidak aneh-aneh, kalian paksa dan gunakan semaksimal mungkin iPhone kalian. Untuk aku pribadi, aku gunakan selama beberapa hari terakhir tidak ada masalah, baterainya cukup oke. Kali ini sudah malam juga masih sekitar 61%. Jadi dengan penggunaan umum aja sih no problem, aku tidak merasakan hal yang aneh. Jika kalian misalnya dengan iPhone sebelumnya mengalami ada baterai yang kurang baik, langsung saja komen di bawah juga, kita bahas dan mungkin ada beberapa setting yang bisa dimaksimalkan untuk kalian dengan iOS 15.5. Baik, itu aja yang ingin share ke kalian, dan intinya sih setelah aku gunakan ini semuanya fluent ya, nggak masalah dengan 120Hz juga promotion display yang ada di 13 Pro Max yang aku gunakan, serta beberapa hal lain seperti dengan baterai, iPhone storage, aku tidak mengalami hal-hal yang aneh. Lalu untuk aplikasi semuanya masih menggunakan dengan aman, bank juga, sosial media, TikTok, Twitter, Instagram semuanya tidak ada masalah. Bagi kalian yang mendapatkan beberapa hal atau ingin tanya atau juga mungkin mendapatkan beberapa bug yang cukup besar dan mengganggu di iOS sebelumnya ataupun di iOS 15.5 ini, langsung saja komen di bawah, kita bahas bersama dan mungkin ada beberapa hal yang bisa kita pecahkan masalah-masalah secara bersama sesuai dengan pengalaman kita dengan iPhone kita masing-masing. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.